Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai adjective clause. Adjective clause definisinya adalah subclause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Fungsi dari adjective itu adalah untuk menjelaskan kata benda. Oleh karena itu, adjective clause selalu terletak di samping kata benda, lebih tepatnya di belakang. Jadi polanya noun atau kata benda, kemudian diikuti pola anak kalimat dari adjective clause, yaitu conjunction plus subject plus verb. Jadi saya ulang lagi, adjective clause yang polanya conjunction subject plus verb ini, pola dari anak kalimat ini selalu terletak setelah noun. Jika di depannya bukan noun, contohnya verb, maka dia bukan adjective clause. Adjective clause ini memiliki dua pola, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada pola 1 sama pola 2. Yang pola 1 polanya adalah conjunction plus subject plus verb. Kemudian yang pola 2 adalah conjunction kemudian verb. Kita pelajari pola 1 dulu karena ini yang paling gampang. Pola 1 untuk adjective clause itu namanya adalah relative pronoun as object atau RPO. Saya akan sering menggunakan istilah ini karena untuk membedakan dengan noun clause. Jadi kalau saya maksud RPO, maka yang dimaksud adalah pola 1 ini dari adjective clause. Jadi RPO adalah clause yang berpola 1, polanya conjunction plus subject plus verb. Conjunction yang dipakai untuk pola ini adalah kita punya 4 conjunction yang bisa dipakai untuk RPO. Yang pertama ada who, kedua whom, ketiga which, keempat that. Semuanya ini artinya yang. Who itu digunakan untuk non manusia, maksudnya adalah non yang ini, jadi non sebelum adjective clause-nya wajib manusia. Jika bukan manusia tidak bisa menggunakan who, jadi nonnya yang ini. Kalau whom sama dengan who, dia juga digunakan untuk non manusia, jadi nonnya wajib manusia. Jadi who sama whom ini sama saja sebenarnya. Kemudian kalau which itu digunakan untuk nonnya benda. Jadi nounnya yang ini wajib benda. Sebelum adjective clause-nya wajib non benda. Kalau manusia, apakah boleh menggunakan which? Tidak boleh. Kalau manusia harus menggunakan whose atau whom. Tapi kalau benda menggunakan which. That, ini yang paling gampang, digunakan untuk noun semua. Jadi baik manusia maupun benda bisa menggunakan that. Jadi nounnya di sini bisa manusia atau bukan manusia. Kalau hewan bagaimana? Hewan itu anggap aja termasuk benda. Dia bukan manusia. Jadi pakai which atau that. Kalau that ini jarang keluar di soal TOEFL karena ini terlalu gampang. Biasanya disuruh milih pakai who, whom, atau which. Contoh soalnya, Duria hirsute which we find in South America dominates small area. Duria hirsute ini adalah nama tanaman, dia sebagai subjek. Nah, which ini adalah conjunction-nya. Perhatikan sebelum conjunction-nya. Jadi kita lihat noun-nya. Noun-nya adalah Duria hirsute ini. Duria hirsute itu adalah tanaman, karena tanaman dia bukan manusia, maka kita menggunakan which. We ini adalah subjek, find ini adalah verb, in South America adalah prepositional phrase. Dominates itu adalah verb. Small area ini adalah objek. Nah, sekarang kita menentukan mana induk, mana anak kalimat. Pola conjunction plus subject plus verb ini adalah pola dari anak kalimat ini. Jadi ini pola 1, jadi ini adalah subclause-nya. Yang berupa adjective clause, karena terletak di belakang noun ini. Kemudian pola subject plus verb plus objek ini adalah pola induknya. Ini main clause-nya. Perhatikan bahwa subclause-nya itu menggal antara subjek dari main clause dan verb dari main clause. Jadi terletak setelah subjek sini. Jadi memecah antara main clause-nya. Terus dalam soal TOEFL kebanyakan terletak di sini, jadi terletak antara subjek sama verb. Terus biasanya ada koma, diapit koma. Diapit koma ini biasanya isinya adjective clause kalau di tengah-tengah. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Robert Hooke, who people knew as scientist, produced microgapia. Robert Hooke ini adalah subjeknya. Who ini adalah
conjunction-nya. Kita lihat conjunction-nya yang ini, berarti kita lihat noun-nya. Noun-nya adalah Robert Hood. Robert Hood ini adalah nama manusia, nama orang, jadi dia termasuk manusia. Karena manusia kita menggunakan who, jadi conjunction-nya who. Kemudian people ini adalah subjeknya. Knew ini adalah verb. As scientist ini adalah prepositional phrase. Produce ini adalah verb-nya. Micrographia ini adalah objeknya. Kita cari induk sama anaknya. Pola conjunction plus subjek plus verb. Nah, ini pola anak, jadi sama persis kayak di atasnya. Jadi ini adalah subclause-nya. Yang diapit 2 koma. Dia berupa adjective clause. Kemudian main clause-nya adalah dari sini sampai sini. Ini adalah main clause-nya. Jadi main clause-nya adalah Robert. Subjek dari main clause adalah Robert Hook. Verb dari main clause adalah produce. Ini main clause. Objek dari main clause-nya adalah micrographia. Contoh selanjutnya, Arabic numeral that they took from India has 0 as number. Pada kalimat ini Arabic numeral ini sebagai subjek. That ini adalah conjunction. They ini adalah subjek. Oh ya, kita menggunakan conjunction that. That ini bisa untuk manusia dan untuk benda, jadi untuk semua. Jadi tidak perlu terlalu dipikirkan. Kebetulan di sini noun sebelum that-nya adalah benda. Arabic numeral ini. Kemudian ini tadi subjek, kemudian ini verb. From India adalah prepositional phrase. Has ini adalah verb-nya. 0 ini adalah objek. As number ini adalah prepositional phrase. Kita cari induk sama anaknya. Di sini pola conjunction plus subjek plus verb ini adalah anak. Jadi mulai dari sini sampai India. Ini adalah subclause yang berupa adjective clause. Kemudian induk kalimatnya adalah subjeknya ini Arabic numeral sama verbnya adalah has ini. Jadi ini adalah main clause-nya. Jadi polanya sama kayak ini di atas.